Yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya karena saya tidak dikasih catatannya. Mudah-mudahan alimul ulama yang hadir di sini Allah jadikan orang-orang yang mulia hidupnya, berkah rezekinya, sakinah keluarganya, dan manfaat ilmunya. Panjang umurnya pun sehat badannya. Seluruh jajaran DKM Mushola Al-Nur Fadilah, mudah-mudahan benar-benar menjadi cahaya fadilah dalam setiap jenjang kehidupannya. Insyaallah jajaran DKM Allah jadikan orang-orang yang berkah hidupnya. Aparatur pemerintah, Bapak Ketua RT, Ketua RW, mudah-mudahan hadirnya di sini orang-orang yang istiqomah amanah dalam pimpinannya. Jajaran DMI, DKI Jakarta, Kalideres, MUI, NU, dan seluruh organisasi yang indah yang insya Allah Allah berikan kita menjadi orang-orang yang terbaik dunia akhirat. Ibu-ibu, Bu, gerah. Insya Allah satu tetes keringetnya ngegugurin dosa. Cuma yang burket kagak, karena mengganggu kiri kanannya. Betul tidak? Biarin basah-basah dan kepanasan di dunia, ntar di akhirat dapat syafaat Rasulullah, dan insya Allah orang sini semuanya bakal masuk surga. Mau duluan apa belakangan? Belakangan. Ayo masuk aja. Mudah-mudahan ibu-ibu sini, ibu-ibu yang setia nungguin lakinya di rumah, semua pekerjaannya dari mulai ngepel, nyapu, nyuci, gosok, Allah jadikan ibadah terindah. Setiap beras yang dimasaknya satu rahmat dan kebaikan yang Allah berikan padanya. Insya Allah dua tangan ibu-ibu yang lelah ngurusi rumah tangga Allah ganti dengan tangan-tangan yang penuh hidayah. Dikasih rezeki dari mana aja datangnya, dari atas diturunin, dari bawah dikeluarin, yang jauh dideketin, yang haram dihalalin. Insya Allah pulang ke rumah ngebuka bantal duit, ngebuka gentong duit, ngebuka kasur duit, ngebuka lemari duit. Berarti lu merah tuyul di rumah. Bapak-bapaknya mudah-mudahan hadir di sini menjadi orang-orang yang pas dalam pimpinan rumah tangga, jadi khalifah yang terbaik dalam grup yang kecil, tapi insya Allah Allah jadikan kita orang-orang yang indah kehidupannya. Anak-anak yang diam Pak Ustadz kasih dicepeng. Amin dulu. Masjid musola kalau udah nggak ada anak-anak ini ciri-ciri kiamat. Tapi kalau masjid musola isinya cuma anak-anak malah kiamat. Jadi yang tuanya kudu ngedampingin anak-anak. Ini kadang-kala kalau maghrib bapaknya nyuruh doang si anak, sono pergi ke masjid loh.
canda mulu di rumah. Bapak kagak berangkat, tuh udah apa? Dari dulu beberapa kali. Akhirnya anak pindah tuh bercandanya ke masjid. Ditanya mereka, lu bercanda mulu disuruh gua apa? Orang bercanda di rumah suruh ke masjid. Nah ini. Neng ya, jangan nongkrong terboker lagi. Yang diam cepet, diam aja cepet. Diam sampai pagi 1 juta. Diam seminggu bingung kan? Ibu, bapak, saya ngasih pertanyaan yang betul, saya kasih hadiah. Bang, sekarang mobil saya boleh bawa pulang. Lumayan buat cetakan donat di rumah. Kenapa Madinah dikasih gelar Madinatul Munawwarah? Kenapa saya? Karena bekas Nabi. Pikir kos kaki bekas. Tapi bagus nih, pintar ini, karena memang pernah disinggahi Nabi. Betul, mungkin itu salah satunya. Pak, kenapa kota Madinah disebut dengan Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya? Dan Rasul yang ngasih gelarnya kota yang bercahaya. Apa mungkin karena kota Madinah banyak lampunya? Mungkin, karena memang bangunan yang termahal di seluruh penjuru dunia itu Haramain. Mekah, Madinah itu bangunan termahal di seluruh penjuru dunia. Lawang marmernya aja nggak ada yang punya kecuali Mekah, Madinah. Panasnya kayak apa? Itu marmer dinginnya luar biasa. Jadi dia nyerap dingin, anti panas. Di dunia ini cuman punya Haramain doang. Itu udah diborongin sama orang Arab, Pak. Jadi yang lain kagak boleh beli. Orang kaya, betul nggak? Nah kan marmer di musola kita mah, ya Allah. Kadang kita dudukin aja mables. Ini besok musola naikin ya, pada patungan ya. Tinggiin dikit ini, biar nggak terlalu gelap. Insya Allah. Kalau mau bangun masjid rumah Allah jangan takut-takut. Yang kita bantu, yang kita bangun ini rumahnya Allah. Kalau kita bangun rumah Allah, nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, di padang mahsyar, itu masjid musola jadi kendaraan loh ibu bapak. Dipanggil tuh orang-orang yang nyumbangnya, yang ngerawatnya, DKM-nya, yang ikhlas karena Allah. Apa kata masjid dan musola? Ya pulan bin pulan tali kesini, kata masjid dan musola yang dirawatnya. Naiklah ke punggungku, sebab masjid musola jadi kendaraan. Itu melesat itu di siratal mustaqim. Nggak lewat siratal mustaqim, kagak lewat timbangan, kagak lewat pertanyaan. Dia naik di kendaraan berupa masjid yang dia kelola sehari-hari, langsung bobles ke surga. Makanya kalau buat masjid musola lu jangan sayang-sayang, betul nggak? Jangan sampai cat musola kalah bagus sama cat rumah. Jangan sampai WC musola kalah bau sama WC di rumah. Betul? Gak apa-apa begini nih. Nanti insya Allah punya dana ya berapa aja, 2.000 juga Allah terima. 2.000 kalau satu kampung kan kebangun juga, betul? Mulai besok pada ngumpulin sehari 1.000 perak, seminggu ntar diambil Ustaz. 3 bulan kita bikin lantai 10, biar nanti maulid gak desak-desakan begitu. Belum kita bebasin mau duduk semuanya, kita jadi musola apa-apa. Ntar lu pada tinggal di musola apa-apa. Tuh jadi saya loh, masjid musola jadi saya loh. Kenapa? Kita kerja di rumah orang kaya aja digaji nggak? Apalagi kita kerja buat rumahnya Allah. Gajinya bukan rupiah, enteng rupiah bagi Allah. Bukan mobil Alfa, itu masih kejap mata, tinggal kun payakun kita bakal jadi orang kaya. Tapi gaji yang paling cakep di akhirat, dikasih kita rumah. Sebab masjid ini makhluk. Masjid ini makhluk. Ini masjid dalam kitab Tanqihul Qaul. Ini pernah laporan sama malaikat. Kata masjid dan musola, wahai para malaikat, saya benci dengan manusia yang ada di dalam tubuh saya. Kenapa kata malaikat? Dia di dalam musola bukan ngobrolin ibadah, tapi ngobrolin masalah urusan dunia.
yang kadang-kala ribet musola sama masjid dijadikan tempat kampanye. Di sini nggak ada ya. Giliran mobil kada, mobil pres, udah datang orang pakai peci lah, sorbannya aja sampai ngegulung. Baca alhamdulillahnya cakep. Tapi pas udah jadi di masjid, udah jadi sendalnya juga nggak nyangkut di masjid. Itu masjid benci, dia lapor kepada malaikat. Apa kata para malaikat? Sudah cukup, wahai masjid, turun, nggak usah laporan. Tugasku untuk menghancurkan mereka. Makanya kenapa kita banyak bencana? Kenapa kita banyak kegundahan dan lain sebagainya? Karena apa? Karena rumahnya Allah dipakai buat gosip, dipakai buat urusan dunia. Jadi bencana kagak habis-habis. Mulai besok pakai musola ini cukup buat ibadah, ya Bu ya. Jadi jangan ngomongin tetangga di musola. Ya kumpul musola ini kita ngomongin tetangga. Kadang-kala ibu lagi ngaji juga sampai ngomongin orang juga, betul nggak? Bapak-bapaknya serius amat ngomong betul. Jangan-jangan mama sini udah yang ngomongin orang. Kenapa kota Madinah disebut dengan Madinatul Munawwarah? Amin. Apakah karena kota Madinah ada makam Rasulullah atau dikuburkan Rasulullah di kota Madinah? Manusia yang paling mulia sampai langit aja cemburu ketika bumi mengejeknya. Hei langit, engkau boleh tinggi, engkau boleh memiliki bintang, matahari dan rembulan, cahaya pun boleh indah, tata surya pun boleh hebat, luas tuh boleh dahsyat. Sebab yang namanya bumi itu sama langit, bumi itu cuman sebutir debu, sementara langit itu padang pasir. Itu kecil banget kan. Kata bumi, lu boleh hebat, lu boleh lebar. Tapi apa kata bumi? Sampean langit nggak punya makhluk yang paling mulia. Sebab Rasulullah Muhammad SAW ditanamnya di tubuhku. Maka langit cemburu, nangis, minta sama Allah. Terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabiullah Muhammad. Tuh, langit aja cemburu. Dan kita, Nabi kita dicekin kagak marah. Seharusnya marah dong, betul tidak? Banyak pas sekarang orang yang menghujat Nabi. Lu diem-diem aja sih. Banyak sulit dapat syafaat. Apakah karena Madinah pun banyak dimakamkan para sahabat-sahabat Rasul? Abu Bakar, Umar pun ada di sisi Rasulullah. Mungkin itu salah satu jawabannya. Tapi lihat, kenapa kota Madinah disebut dengan Madinatul Munawwarah? Karena Madinah menyambut Rasulullah ketika Rasul dikejar-kejar dari kota Mekah, pengen dibunuh, diintimidasi, pengen diculik Rasul, dakwanya dihambat, Rasul pengen dipenjarakan. Akhirnya Rasul dengan para sahabatnya punya niat pengen hijrah ke Madinah. Orang Madinah ngedenger yang namanya Rasul Muhammad pengen hijrah ke Madinah, ngedenger orang Madinah. Padahal orang Madinah belum nongkrong bareng Rasul, belum ngopi bareng Rasul, belum ngobrol bareng Rasul, belum duduk bareng Rasul. Bahkan sebagian orang Madinah nggak kenal siapa Muhammad. Tapi ketika mendengar Rasul pengen hijrah ke Madinah, makanya ibu-ibu nyiapin rumahnya, bersihin kamarnya, nyiapin makanan. Yang anak-anak pakai baju berwarna-warni, euforia pengen menyambut Rasulullah. Bahkan kaum Ansar mereka menyanyikan, memberikan syair tala'al badru alaina, menyambut kedatangan bulan purnama. Bahkan sekarang sering kita lakukan ketika Mahalul Qiyam. Yang membuat kota Madinah bercahaya dan diberikan gelar Munawwarah, kota yang bercahaya, karena Madinah menyambut nur fauqon nur. Kota Madinah nyambut cahaya di atas cahaya. Makanya wajar kalau kebagian cahaya. Ini musola terang gara-gara ada apa? Lampu cahaya bukan? Terang gara-gara ada cahaya. Baru 100 watt, baru 50 watt. Tapi yang disambut oleh orang-orang Madinah adalah nur fauqon nur, cahaya di atas cahaya yang wattnya ngelebihin terangnya matahari. Anta syamsun, anta badrun, anta nur
fawqan nur, anta misbahus sujud.